Halo semuanya, selamat datang kembali dengan saya Hanofi Kurniasih, mahasiswa Pendidikan Teknik Bangunan Universitas 11 Maret dengan NIM K1523036. Kali ini saya akan membahas tentang alat konstruksi plumbing, yaitu mesin pemanas atau mesin las pipa PPR. Selanjutnya mari kita simak video berikut ini. Apa yang akan kita bahas nanti pada video berikut ini, yaitu yang pertama, pengertian mesin pemanas pipa PPR. Yang kedua, bagian mesin pemanas pipa PPR. Yang ketiga, yaitu jenis ukuran mesin pipa PPR. Yang keempat, cara menggunakan mesin pipa PPR. Yang kelima, cara membersihkan dan cara merawat mesin pipa PPR. Dan yang terakhir yaitu K3 atau K3LH pada penggunaan mesin pemanas pipa PPR. Pengertian dari mesin pemanas pipa PPR sendiri, yaitu singkatan dari pipa polypropylene random, pipa khusus air panas yang bertekanan. Untuk kebutuhan instalasi air panas dan dingin, pipa jenis PPR atau pipa polypropylene random memang jadi salah satu solusi yang terbaik. Pipa PPR adalah produk pipa termoplastik yang memiliki ketahanan terhadap air bersuhu dan bertekanan tinggi. Pipa ini juga bisa kalian kombinasikan dengan pipa jenis lain seperti pipa besi ataupun pipa PVC. Karena penyambungan pipa ini sendiri tidak membutuhkan lem, dan penyambungan pipa PPR ini tergolong dalam jenis socket fusion joint. Ada juga teknik penyambungan pipa PPR, yaitu teknik polyfusion dan teknik welding machine. Bagian mesin pemanas pipa PPR, di sini ada jenis-jenis bagiannya, yaitu yang pertama, unit pemanas atau heater unit, berfungsi untuk memanaskan elemen pemanas yang nantinya akan digunakan untuk menyambungkan pipa PPR. Yang kedua, ada elemen pemanas atau heating element. Bagian ini untuk memanaskan pipa. Elemen pemanas ini ditempatkan di antara dua bagian pipa yang akan disambungkan. Dan panas yang dihasilkannya akan melelehkan ujung pipa, sehingga mereka dapat dihubungkan. Yang ketiga, ada kepala atau matris. Matris kepala atau bagian kepala digunakan untuk menempatkan elemen pemanas di antara dua ujung pipa yang akan disambungkan. Yang keempat, ada rakitan pipa atau pipa assembly, tempat di mana pipa yang akan disambungkan ditempatkan. Pipa dipasang di rakitan pipa sehingga elemen pemanas dapat mencairkan ujung pipa dan menyatukannya. Yang selanjutnya ada clamp, digunakan untuk menahan pipa dalam posisi yang benar selama proses penyambungan. Dan yang terakhir ada kontrol suhu atau temperatur kontrol. Mesin pemanas pipa PPR ini dilengkapi dengan kontrol suhu yang memungkinkan pengguna mengatur suhu pemanasan sesuai dengan kebutuhan pipa. Yang selanjutnya adalah jenis mesin pemanas pipa PPR. Yang pertama dengan ukuran 20 mm sampai dengan 40 mm. Yang kedua ada dengan ukuran 20 mm sampai dengan 63 mm. Dan yang terakhir adalah dengan ukuran 70 sampai 110 mm. Cara menggunakannya itu seperti pada video, memasang pada klem lalu memasang bagian matris pada setiap kepala alat ini. Jangan lupakan juga untuk mengencangkan dengan baut dan juga kunci L. Selalu menggunakan sarung tangan agar tidak terjadi kecelakaan. Lalu potong pipa menggunakan gunting pipa dan juga diukur sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jangan lupa juga untuk bersihkan setiap ujung pipa yang sudah dipotong agar selalu menjaga kebersihan alat guna keawetan alat yang digunakan. Bersihkan juga ujung matris dengan baik dan benar. Jika sudah, lalu panaskan dengan cara menekan tombol on, lalu tekan bagian pipa pada setiap matris. Tekan menggunakan dua tangan dan keluarkan tenaga kalian sampai benar-benar menekan dan membentuk pola. Jika sudah, sekiranya tarik, lalu selagi panas gabungkan mereka dan rekatkan agar menjadi satu kesatuan pipa. Selanjutnya adalah cara membersihkan dan cara merawat
mesin pipa PPR ini, yaitu yang pertama adalah dengan mematikan dan mendinginkan mesin terlebih dahulu. Yang kedua yaitu menghapuskan sisa-sisa pipa sehingga kotoran tidak menumpuk-numpuk. Dan yang ketiga yaitu periksa dan bersihkan filter kecil yang masuk ke dalam mesin. Yang keempat, selalu menggunakan angin atau kompresor udara jika kesulitan dalam membersihkan bagian yang sulit dijangkau. Yang kelima yaitu menaruh pada box yang tersedia, disimpan di tempat yang kering dan hindarkan dari jangkauan anak kecil. Yang keenam yaitu hindarkan dari cairan pembersih yang merusak. Contohnya seperti asam sulfat, asam klorida, dan asam nitrat. Yang ketujuh yaitu selalu melakukan perawatan rutin. Yang kedelapan, periksa sambungan adaptor dan kabel agar tidak terkena benda tajam yang mengakibatkan putusnya sambungan. Dan yang terakhir atau kesembilan adalah selalu mengawasi keselamatan bekerja agar saat melakukan perawatan mesin tidak dalam kondisi on atau menyala. Ya, selanjutnya yaitu K3 pada penggunaan mesin pemanas pipa PPR ini. Yang pertama yaitu selalu menggunakan kacamata pelindung supaya mata yang terhindar dari debu dan partikel yang dihasilkan dari pipa tadi. Dan yang kedua, menggunakan sarung tangan agar tangan tidak terkena panasnya mesin pemanas pipa yang sudah kita lihat tadi. Yang selanjutnya yaitu selalu perhatikan sekitar. Pastikan tidak sedang melakukan pekerjaan di sekitar bayi, anak-anak, ataupun hewan peliharaan. Dan yang terakhir yaitu jangan bersenda gurau saat sedang melakukan pekerjaan plumbing ini yang menggunakan alat-alat bersifat beresiko. Ya, sekian pembahasan saya tentang alat konstruksi plumbing mesin pemanas pipa PPR tadi. Sekiranya dapat menambah wawasan, dan jika ada saran bisa kalian tuliskan pada kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel ini agar orang lain dapat melihat video ini dan menambah wawasan. Selain itu, video ini dibuat juga untuk memenuhi kebutuhan tugas UAS semester 1 saya, yakni mata kuliah alat perkakas. Dajajan tidak punya kekasih, cukup sekian dan terima kasih. 高評価、チャンネル登録よろしくね。